Cara reproduksi virus. 1. Tahap litik. 2. Tahap lisogenik. Pada tahap litik dibagi menjadi 5 tahapan. 1. Adsorpsi, 2. Penetrasi, 3. Sintesis, 4. Pematangan, 5. lisis. Pada tahap absorpsi, virion partikel lengkap virus menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang menggunakan serabut ekornya. Pada tahap penetrasi, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang untuk menembus dinding dan membran sel inang. Pada tahap sintesis, DNA sel inang dihidrolisis dan dikendalikan oleh materi genetik virus untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. Pada tahap pematangan, hasil sintesis berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. Pada tahap lisis, virus menghasilkan lisozim, yaitu enzim perusak dinding sel inang. Dan pada tahap lisogenik dibagi menjadi 4 tahapan lagi. 1. Tahap adsorpsi. Pada tahapan ini sama dengan yang terjadi pada daur litik. Virus akan menempel pada sel inang dan melubangnya dengan enzim lisozim. Dua. Tahap penggabungan. Pada tahap penggabungan, virus akan memutus ikatan asam nukleat yang dimiliki sel inang dan masuk ke dalamnya untuk menghubungkan rantai itu lagi. Jadi pada tahapan ini, virus tidak mengambil alih asam nukleat sel inang, melainkan membaur untuk membentuk satu kesatuan yang disebut profag. 3. Tahap pembelahan. Pada tahap ini, asam nukleat virus yang telah tergabung dengan DNA sel inang menjadi profag. Profag hanya akan bereplikasi ketika asam nukleat sel inang bersintesis dan melakukan pembelahan. Profag ikut membelah ketika DNA bereplikasi, sehingga jumlah profag akan sama dengan jumlah DNA hasil replikasi sel inang. Dan yang terakhir, tahap pemisahan. Memasuki daur litik. Pada saat kondisi lingkungan buruk, profag yang semula tenang dan tidak merusak akan menjadi aktif. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar seperti radiasi ultraviolet. Misalnya, profag yang aktif akan mulai memisahkan diri dari DNA sel inangnya, kemudian mulai mengambil alih peranan DNA dalam hal sintetis protein.